Selamat malam para pocongers, selamat datang di Mickey Stories. Kali ini gue akan bercerita tentang kisah horor yang gue alami. Tapi sebelumnya, gue ingin berterima kasih kepada Mickey yang udah mengizinkan gue menceritakan kisah gue saat ini. Nah, jadi kisah ini tuh bermula ketika gue sadar bahwa gue itu punya bukan kemampuan sih. Bukan, gue tidak menyebut itu sebagai kemampuan, tapi mungkin seperti orang-orang normal lainnya bisa merasakan ada hal-hal aneh di sekitar. Tapi semenjak di perkuliahan, gue dapat sebuah teori bahwa manusia itu punya frekuensi otak yang mana ketika sedang down, sedang up, itu beda-beda. Kita bisa melihat hal-hal aneh ketika frekuensi kita sedang ada di frekuensi apa. Nah, di situ gue mulai sadar bahwa selama ini kejadian-kejadian aneh yang selama ini gue lihat itu mungkin berkaitan dengan frekuensi otak, dengan teori-teori itu. Nah, menurut gue ketika gue dulu waktu masih kecil itu nyokap bokap gue sering bilang kalau misalkan gue itu sering ngobrol dengan yang tidak ada. Jadi waktu gue kecil banget, di bawah umur 5 tahun sampai TK mungkin, itu gue sering main sendiri di depan rumah, di ruang tamu, atau dimanapun itu, sendirian. Karena gue anak pertama, jadi adik-adik gue lebih kecil, dan teman-teman gue rumahnya rada jauh dari rumah gue, karena ya rumah gue itu sama tetangga rada jauh. Jadi gue sering main sendiri dulu waktu masih kecil, waktu kecil banget kata nyokap bokap gue. Dan itu menurut gue hal yang sangat wajar karena mungkin waktu itu imajinasi gue sedang waktunya bermain, imajinasi. Tapi nyokap bokap gue bilang kalau misalkan gue ngomong sendiri, ketawa sendiri, nangis sendiri, bermain layaknya dengan teman-teman, dengan ada temennya. Tapi gue gak menanggapi hal itu dengan serius. Menurut gue gue masih kecil waktu itu. Sedangkan masih kecil mungkin dan saudara-saudara jauh, teman-teman jauh, ya gue mau main sama siapa. Jadi gue main sendiri aja itu sampai TK. Ketika SD, gue punya teman-teman SD yang ya akhirnya gue bisa main sama manusia-manusia normal kalau kata orang tua gue. Nah, tapi kisah seremnya tuh gak di situ. Kisah seremnya tidak di situ. Kisah serem ini tuh bermula ketika gue mulai sadar kalau misalkan ada salah satu dosen gue yang bilang kalau kemampuan otak manusia itu sebenarnya bisa menangkap ketika melihat sosok-sosok astral, energi-energi. Ya, rumah gue ini bisa dibilang salah satu rumah yang udah cukup tua. Nggak tua-tua banget tapi cukup tua. Karena diwariskan dari kakek gue, bokap gue, dan sekarang gue tinggal di sini jadi udah cukup lama. Dan tanahnya pun itu tanah yang ya di sekitar rumah gue katanya pernah ada penemuan batu-batu zaman dulu, gue nggak tahu lebih jelasnya karena gue nggak pernah lihat juga. Tapi itu kata orang-orang zaman dulu yang tinggal di sini, nenek gue, saudara-saudara nenek gue, kakek gue. Tapi itu juga bukan sebuah kisah serem yang gue lihat. Tapi di rumah gue itu ada beberapa pohon gede. Salah satunya adalah pohon asem. Buat kalian yang ngerti pohon asem itu ada apa? Ada pohon asem. Tapi banyak orang yang mengkaitkan pohon asem itu dengan hal-hal mistis. Tapi gue gak pernah percaya. Di rumah gue juga banyak pohon pisang. Banyak juga orang-orang yang mengkaitkan pohon pisang dengan hal-hal mistis. Tapi gue gak percaya juga. Sampai akhirnya pada satu ketika saat itu posisi pohon asem, pohon pisang, dan pohon-pohon lainnya itu di belakang rumah gue. Karena belakang rumah gue itu masih ada rumah saudara gue satu. Tapi rumah saudara gue satu, tapi ada kebun kosong dan cukup besar. Dan arah kebun itu adalah ke salah satunya kita biasa nyebutnya rawa. Karena ada cekungan di sana, ada air yang isi kalau hujan, itu air yang ngisi cekungan itu jadi seperti rawa ketika malam hari. Ketika malam hari dong, ketika hujan. Nah, jadi kisah serem itu ada di sekitar belakang rumah gue.
Selain pohon asem, pohon pisang tadi juga ada pohon bambu. Nah, pernah ada orang tua yang bercerita ke gua kalau misalkan di pohon asem itu ada sosok kuntilanak. Di pohon bambu itu ada sosok pocong. Di pohon pisang itu gue nggak tahu, karena ya yang diceritain itu doang. Nah, menurut gue pohon asem itu nggak ada apa-apa, tapi pohon asemnya gede banget. Seriously, pohon asemnya itu gede banget dan sering berjatuhan buah asem dari sana. Tapi apakah benar pohon asem itu ada setannya? Gue gak pernah tahu. Tapi setiap kali gue main di malam hari, pohon asem itu menjadi daya tarik tersendiri buat gue. Jadi gue sering ngeliatin pohon asem itu kalau gue keluar rumah, ke belakang rumah, ke rumah saudara gue, entah mau kemana yang lewat belakang, yang notabene kebun tapi gue lewat. Itu serem banget sih. Dan gue ngeliatin pohon itu, maksudnya mata gue tuh tertuju ke pohon itu. Dan mungkinkah di pohon itu ada suatu energi yang gak bisa gue lihat secara kasat mata, atau mungkin emang ya karena pohon itu gede aja, jadi gue suka ngeliatin. Tapi di satu ketika saat itu gue emang gak melihat sosok apapun, tapi gue mendengar suara aneh. Jadi posisi kamar mandi gue itu berseberangan dengan pohon itu, hanya dibatasin jalan kecil. Nah, ya tapi kamar mandi gue ada temboknya BTW, nggak langsung pohon, enggak. Jadi ketika malam itu sekitar jam 2 pagi, gue pengen buang air kecil. Gue otomatis gue kamar mandi. Dari kamar gue jalan masuk ke kamar mandi. Di pohon itu ada suara cewek ketawa. Gue gak pernah tahu itu suara kuntilanak ketawa kah, atau ibu-ibu ketawa kah, atau apapun ketawa. Tapi itu jam 2 pagi. Dan itu yang sangat membuat gue kaget, karena ketika gue sedang jalan ke kamar mandi, ketika gue baru bangun jalan ke kamar mandi dan gue kebelet buang air kecil, di situ pikiran gue rada kacau. Nggak seperti biasanya, nggak seperti kayak gue mau ke kamar mandi kayak malam-malam lain. Di situ rada merinding, perasaan gak enak, tapi panggilan alam untuk buang air kecil memaksa gue untuk jalan masuk dalam kamar mandi. Dan gue buka pintu kamar mandi, gue masuk ke dalam kamar mandi. Gue buang air kecil seperti orang-orang pada umumnya, tapi ketika baru mulai gue buang air kecil, mulailah suara tawa itu terdengar. Gue sering mendengar mitos kalau misalkan suara tawa kuntilanak itu kencang, berarti dia jauh dari kita. Tapi kalau suara kuntilanak itu kecil, berarti dia berada dekat dengan kita. Dan untungnya suara yang gue dengar waktu itu tidak terlalu kecil seperti bisikan di kuping, melainkan suara seperti ketawa. Ketika cewek-cewek sedang berkumpul dengan teman-temannya untuk bergosip atau bergibah. Sebuah tawa yang enggak sama sekali familiar di kuping gue, karena gue gak pernah dengar teman-teman gue tertawa seperti itu. Tapi bukan juga ketawa seperti kuntilanak yang gue pernah dengar di konten-konten atau di ringtone yang bukan. Ketawanya itu lebih santai. Ketawanya itu lebih ringan, tapi benar-benar menyeramkan. Untuk ukuran seorang yang lagi kencing dan tahu di daerah belakang rumah itu ada mitos-mitos yang serem,
gue hampir aja lari dan kencing di pokoknya aneh lah. Tapi gue menahan diri, gue akhirnya menyelesaikan air kecil gue. Sampai pada akhirnya gue menunggu, gue tidur dengan perasaan sangat takut waktu itu. Dan gue menunggu hari esok. Gue bertanya ke orang yang mungkin saudara gue yang mungkin saat itu sedang berkumpul dengan orang lain atau sedang ngapain sampai ketawa di jam 2 pagi. Dan gue tanya, ternyata jawabannya gak ada. Orang di daerah pohon itu jam 2 pagi gak ada sama sekali. Gue konfirmasi kedua orang saudara gue dan tidak ada orang sama sekali. Lalu perkara pohon pisang. Jadi di belakang rumah gue itu ada kuburan keluarga, daerahnya dekat pohon pisang, dekat juga pohon bambu. Nah, yang tadi gue bilang pohon bambu ada pocong, itu gue nggak pernah tahu apakah di pohon bambu itu ada pocong. Tapi yang tadi gue bilang pohon pisang gue nggak tahu karena nggak pernah diceritain. Ternyata di pohon pisang itulah gue malah merasakan suatu hal yang bisa dibilang aneh. Sama tempatnya, gak jauh dari pohon asem, mungkin satu habitat dengan kuntilanak tadi. Gue pernah lewat di situ dan gue sempet menoleh ke arah pohon pisang itu. Dan yang kalian tahu adalah bulu kuduk gue merinding. Gue merasakan ada sensasi aneh. Tapi lagi-lagi mata gue gak bisa menatap atau melihat langsung ada apa sih di sana. Ada sosok apa sih yang memperhatikan gue. Tapi ketika gue jalan, gue merasa ada yang memperhatikan gue. Sampai satu ketika ada fakta menarik yang buat gue ini semakin apa ya, semakin memperjelas kalau misalkan di pohon pisang itu ada sesuatu beneran. Gue punya keponakan yang umurnya itu masih sekitar balita, di bawah 5 tahun. Jadi orang tuanya itu main ke saudara gue yang di belakang, membawa anak itu. Lalu si anak itu nangis sepanjang main karena itu malam-malam kondisinya. Sekitar belum malam banget, jam 10, jam 11. Dan si anak itu nangis. Anak itu baru bisa ngomong dikit-dikit, baru belajar ngomong. Nah, ketika nangis udah ditenangin sama mamahnya, sama ayahnya, digendong lah, dikasih susu lah, dibeliin Kinder Joy, enggak lah, dibeliin apa gitu, dikasih mainan, tetap nggak mau berhenti nangis ya, tetap ketakutan, nangis, ketakutan. Dan di satu ketika anak itu menunjuk ke arah pohon pisang yang waktu itu gue liatin. Dan bulu kuduk gue merinding tiba-tiba. Ternyata di pohon pisang itu ada ocong, kata dia. Kalian tahu ocong gak? Pocong. Nah, ternyata yang anak kecil, saudara gue, sepupu gue itu lihat adalah pocong. Menurut dia. Orang tuanya terus bertanya, ada apa sih dek? Ada lihat apa? Dia cuma bilang, ocong. Gue gak pernah tahu dia tahu pocong dari mana. Tapi yang pasti menurut gue pandangan anak kecil itu pandangan yang mungkin masih spesial ya. Dan nangisnya itu benar-benar dari sekitar jam 9:30 malam sampai mereka pulang sekitar 11:30. Itu menjadi sebuah indikasi, jadi sebuah indikator buat gue bahwa emang benar-benar ada sesuatu hal yang janggal sebenarnya di belakang rumah gue. Tapi balik lagi ke yang tadi gue ceritain, kalau misalkan orang tua zaman dulu gue itu punya ilmu yang gak dipunyain sama orang-orang zaman sekarang. Ilmu yang gak bisa gue ceritain di sini, tapi ilmu ini spesial karena sebenarnya dibuat untuk kebaikan dan untuk membantu orang-orang yang emang butuh bantuan. Jadi apa ya, kalau kata kakek gue itu kalau kata adiknya nenek gue yang gue panggil kakek, maksud gue
dalam ilmu itu pasti ada sebab dan akibat. Nah, akibat dari punya ilmu itu salah satunya adalah punya peliharaan gaib. Kakek gue yang di belakang rumah saudara gue itu punya peliharaan gaib yang gue juga sampai saat ini gue nggak percaya, jujur aja, karena menurut gue aneh banget gitu punya peliharaan gaib. Tapi menurut kesaksian kakek gue itu, dia punya peliharaan macan di dekat pohon bambu itu, dan macan itu selalu mengamankan ketika ada hal-hal aneh yang mau datang, mau menyerang ke keluarga gue, keluarga saudara-saudara gue, pokoknya iya. Peliharaan itu jadi salah satu peliharaan yang aneh banget. Nah, jadi ya peliharaan-peliharaan gaib itu gue nggak pernah percaya, tapi ada atau tidaknya ya mungkin aja. Siapa yang Oke, itu tadi cerita tentang pengalaman gue lihat mendengar suara kuntilanak, juga merasakan adanya pocong tadi. Sebenarnya ceritanya itu nggak terlalu serem. Ceritanya itu rada ya freak mungkin ya. Tapi buat gue itu cukup serem, dan ini juga membuat gue semakin sadar bahwa ada ketika gue kuliah dan gue dapet teori tentang fotografi hantu, dan ada teori yang gelombang di otak manusia itu bisa melihat hantu sebenarnya ketika ada di frekuensi apa atau apa. Ya itu jadi salah satu hal yang bikin gue semakin aware, semakin yakin kalau misalkan kita benar-benar hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang nggak bisa kita lihat. Oke, buat semuanya, buat para pocongers, terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa.